Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin juz yang pertama, masih melanjutkan tentang imam dan makmum. Kita telah sampai kepada perkataan fa inna likulli wahidin minhuma fadlan. Sesungguhnya setiap satu dari keduanya, dari adzan dan menjadi imam, itu fadlan, itu memiliki keutamaan. Jadi kemarin disampaikan, apabila kamu diberi pilihan antara adzan dan menjadi imam, maka kata beliau hendaknya kamu memilih menjadi imam. Sesungguhnya setiap satu dari keduanya itu memiliki keutamaan. Walakinnal jam'a makruhun, akan tetapi mengumpulkan antara adzan dan menjadi imam itu dimakruhkan. Bal yambaghi, bahkan hendaknya ayyakunal imamu, adanya imam itu ghairul muadzin, selain yang adzan. Wa idza ta'adzaral jam'u, dan ketika sulit menggabungkan antara imam dan adzan, menggabungkan antara imam dan adzan itu hukumnya adalah makruh, maka fal imamatu aula, maka menjadi imam itu adalah yang lebih utama. Wa qala qailun, dan telah berkata orang-orang yang berkata, al adzanu aula, adzan itu lebih utama. Kenapa? Lima naqalnahu fi fadilatil adzan, karena apa yang telah kami nukil di dalam keutamaan adzan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imamu dhaminun, imam itu adalah orang yang menjamin makmumnya. Wal muadzinu, sedangkan muadzin itu adalah mu'tamanun, orang yang diamanai, yang dipercaya. Wa qalu, dan mereka mengatakan fil imamati, di dalam menjadi imam itu khatarud dhaman, itu ada bahaya menanggung makmum. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al imamu, adapun seorang imam itu aminun, orang yang dipercaya. Fa idza raka'ah, maka apabila dia rukuk, farka'u, maka rukuklah kalian. Wa idza sajada, dan apabila dia sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, fa in atamma, jika imamnya tadi itu menyempurnakan sholatnya, falahu walahum, maka pahalanya bagi imam itu sendiri, walahum, dan bagi para makmumnya. Wa inna qasa, dan jika imam tadi itu kurang di dalam sholatnya tadi itu ada kekurangan, fa'alaihi, maka ke atas imam tadi itu dosa, la alaihim, tidak ke atas para makmum. Jadi kalau imamnya tadi itu menyempurnakan sholatnya, maka pahalanya itu untuk imam itu sendiri dan untuk para makmumnya. Akan tapi kalau imam tadi itu kurang di dalam sholatnya, maka dosanya tertimpa ke atas dirinya, tidak ditimpakan ke atas para makmumnya. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, arsyidil a'immata, ya Allah berilah petunjuk kepada para imam, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah orang-orang yang adzan. Wal maghfirah, sedangkan ampunan itu aula bitolabi, itu lebih utama untuk dicari. Fa innar rusyda, karena sesungguhnya rusyda, petunjuk, itu yuradu, itu dituju, dimaksudkan apa petunjuk, lil maghfirah, untuk mendapatkan ampunan. Wa fil khabari, dan di dalam hadis disebutkan, man adzana fi masjidin sab'a sinin, siapa yang adzan di masjid sab'a sinin, selama 7 tahun, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Wa man adzana arba'ina aman, dan siapa yang adzan selama 40 tahun,
dakhalal jannata bighairi hisab, maka dia akan masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Walidzalika, oleh karenanya, nukila, telah dinukil anis sahabah, dari para sahabat radhiyallahu anhum, annahum, bahasanya mereka para sahabat itu kanu yatadafa'unal imamah, mereka itu saling tolak menolak menjadi imam. Nah, ini dalilnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya azan itu lebih utama daripada menjadi imam. Akan tapi kata beliau, wasahihu, adapun pendapat yang sahih, annal imamata, bahwasanya imam itu afdolu, itu lebih utama daripada azan. Jadi menjadi imam itu lebih utama daripada azan. Kenapa? Idh wadhaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh, karena, wadhaba, terus menerus, 'alaiha, menjadi imam, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena Rasulullah SAW selama hidupnya ini terus menerus menjadi imam. Wa Abu Bakrin wa Umaru, dan begitu juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu juga semasa hidupnya ini terus menerus menjadi imam. Wal a'immatu ba'dahum, dan para imam setelah mereka pun menjadi imam. Jadi menurut pendapat yang sahih, imam itu lebih utama daripada azan. Naam, ya. Fiha, di dalam menjadi imam itu khotorudoman, itu ada bahaya menanggung. Wal fadilatu, dan adapun keutamaan itu ma'al khotor, itu bersama dengan bahaya. Jadi keutamaan yang besar itu bersama juga dengan bahaya yang besar. Kama anna rutbatal imarah, sebagaimana anna rutbatal imarah, bahwasanya pangkat keamiran, pangkat kepemimpinan, wal khilafah, dan pangkat kekhalifahan, itu afdalu, itu lebih utama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yaumun min sultanin adilin afdalu min ibadati sab'ina sanatan. La yaumun, sungguh satu hari, min sultanin adilin, dari pemimpin yang adil, itu afdalu, itu lebih utama, min ibadati sab'ina sanatan, daripada ibadah selama 70 tahun. Jadi satu hari bagi pemimpin yang adil itu lebih utama daripada ibadah selama 70 tahun. Walakin, akan tetapi, fiha, di dalam menjadi pemimpin itu khotorun, ada bahayanya. Jadi antara bahaya dan keutamaan itu imbang. Walidzalika, oleh karenanya, karena bahayanya menjadi imam itu adalah besar, wajib taqdimul afdoli wal afqahi, wajib mendahulukan yang lebih utama dan yang lebih faqih. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, a'immatukum syufa'aukum, para imam kalian itu syufa'aukum, adalah para penolong-penolong kalian. Jadi imam-imam kalian itu adalah penolong-penolong kalian. Au qala, atau Nabi SAW beliau bersabda, wafdukum, delegasi kalian. Para imam kalian itu adalah wafdukum, delegasi kalian. Jadi para imam itu adalah penolong-penolong kalian, atau para imam itu adalah delegasi kalian ilallah, menuju kepada Allah. Fa'in aradtum, maka jika kalian ingin, antuzaku solatakum, jika kalian ingin mensucikan solat kalian, maka faqaddimu, maka majukanlah untuk menjadi imam khiyarakum, orang yang terbaik di antara kalian. Wa qala ba'du salaf, dan sebagian salaf mengatakan, laisa ba'dal anbiya, tidak ada setelah para nabi,
itu afdalu yang lebih utama minal ulama daripada para ulama. Jadi tidak ada setelah Nabi itu lebih utama daripada para ulama. Wala ba'dal ulama, dan tidak ada setelah para ulama itu afdalu yang lebih utama minal a'immatil musallin dari para imam salat. Kenapa? Li'anna haula'i, karena mereka semuanya, para nabi, para ulama, dan para imam salat, mereka itu mereka berdiri baina yadayillah, di hadapan Allah, wa baina khalqihi, dan di hadapan di antara makhluknya Allah. Jadi mereka, para imam, para ulama, dan nabi itu menjadi perantara makhluk kepada Allah. Jadi imam, para ulama, dan nabi tadi itu berada di tengah-tengah. Allah, kemudian para nabi, imam, dan para ulama, kemudian makhluk. Wahada, dan ini para nabi tadi menjadi penengah antara Allah dan makhluk itu binubuwah, dengan sebab kenabian. Wahada, dan ini para ulama menjadi penengah antara Allah dan makhluk itu bil ilmi, dengan sebab ilmu. Wahada, dan ini para imam-imam salat tadi itu menjadi penengah antara Allah dan makhluk itu bi imadiddin, dengan sebab menegakkan tiangnya agama. Wahwa, adapun tiangnya agama itu adalah as-sholatu, salat. Wa bihadil hujah, dan dengan hujah inilah ihtaja, telah berhujah, as-sahabatu, para sahabat telah berhujah fi taqdimi Abi Bakr Siddiq, di dalam memajukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lil khilafah, untuk menjadi khalifah. Kenapa? Karena ketika Nabi sakit atau sebab yang lainnya yang menjadikan Nabi tidak bisa menjadi imam, Abu Bakarlah yang diperintahkan Nabi untuk menjadi imam. Nah, karena sholat itu adalah tiang agama, sementara Nabi memilih Abu Bakar untuk menegakkan tiang agama yaitu sholat, maka para sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.